Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah. Ada hal yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. 11 cara agar mendapatkan rumah di surga kelak. 1. Membaca surat Al-Ikhlas. Tahukah kita? Ternyata membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali itu dapat berbuah rumah di surga. Masya Allah, sangat mudah bukan? Dan sebagian besar kaum muslimin pasti telah menghafal surah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai ia merampungkannya, surat Al-Ikhlas, sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. H.R. Ahmad, sahabat yang dirahmati Allah. 2. Mengerjakan salat duha dan salat sebelum zuhur. Salat duha adalah salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan, tahukah kita? Ternyata salah satu keutamaannya adalah dapat berbuah rumah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat duha 4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. H.R. At-Tabrani, sahabat yang dirahmati Allah. 3. Mengerjakan salat rawatib. Salat rawatib adalah salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Dan amalan ini pun dapat berbuah rumah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. H.R. Tirmidzi dan Ibnu Reaksi Majah, warga Berlin Barat sahabat yang sungguh dirahmati dilakukan Allah. pihak Berlin Timur. 4. Warga Mengucapkan Berlin hamdalah Barat dan tidak istirja membalas dengan ketika melakukan anak hal yang meninggal sama, dunia. Tak ada yaitu yang paling dengan tidak menyedihkan melemparkan ketika buah balik hati yang sampah-sampah amat yang berasal disayangi dari Berlin meninggal Timur. dunia. Mereka Tentu saja justru berduka mengumpulkan atas kejadian sejumlah ini makanan adalah yang hal lezat, yang lalu wajar. dilemparkan balik ke Namun, Berlin Timur Allah dan dengan Rasulnya sebuah tulisan, melarang umatnya terima untuk kasih atas berlebih-lebihan pemberiannya. dalam menyikapi Kami hanya sebuah bisa memberi musibah apa yang ataupun kami miliki. cobaan. Semoga bisa bermanfaat Rasulullah bagi kalian, Shallallahu saudara-saudaraku Alaihi Wasallam sebangsa. bersabda, apabila Sahabat anak yang seorang dirahmati hamba Allah, meninggal dunia, akibatnya sungguh luar Allah biasa. berfirman kepada malaikatnya, Penduduk Berlin Timur kalian akhirnya telah merasa mencabut sangat nyawa malu anak karena hambaku. setelah mereka melempari Mereka sampah ke berkata, seberang tembok, benar, malah dikembalikan Allah dalam berfirman, bentuk makanan, kalian telah serta mencabut masih nyawa menganggap buah mereka hatinya. sebagai saudara Mereka sebangsa. menjawab, benar. Semenjak Allah saat itu, berfirman, tak ada lagi apa yang sampah dan diucapkan kotoran oleh yang dibuang hambaku warga saat Berlin itu? Timur ke Mereka Berlin Barat. berkata, ia Mereka takluk memujimu oleh dan kebaikan mengucapkan dan istirja, kebijakan inna warga lillahi Berlin wa Barat. inna ilaihi rajiun. Kebencian Allah tidak akan berfirman, berakhir apabila bangunkan dibalas untuk dengan hambaku kebencian. di surga Kebencian dan akan namai berakhir ia dengan nama jika Baitul dibalas dengan Hamdi, cinta. rumah pujian. Demikian sebuah kisah yang H.R. mungkin bisa kita Tirmidzi ambil dan hikmahnya, Ahmad, ya. sahabat yang Ada dirahmati kekurangannya, mohon Allah. maaf. Terima 5. kasih. Membaca doa Wassalamualaikum masuk pasar-pasar warahmatullahi merupakan wabarakatuh. salah satu tempat yang paling disenangi setan. Di dalam pasar banyak terjadi kemaksiatan seperti kecurangan dan penipuan. Karenanya, kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa sebelum masuk pasar agar terhindar dari tipu daya di tempat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki pasar lalu ia melakukan jual beli di dalamnya, lantas mengucapkan, La ilaha illallah wahdanu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Akan menghapus darinya 1.000.000 kejelekan dan akan membangunkan baginya rumah di surga. H.R. Al-Hakim, sahabat yang dirahmati Allah. 6. Meninggalkan perdebatan 7. Meninggalkan dusta 8. Berakhlak mulia poin 6, 7 dan 8 dijelaskan dalam sebuah hadits. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya." H.R. Abu Daud, sahabat yang dirahmati Allah. 9. Menutup celah saf salat tak jarang. Kita melakukan salat berjamaah namun dalam keadaan bercelah disebabkan tidak merapatnya para jamaah. Hal ini sering terjadi karena maraknya para jamaah yang hanya ingin salat di atas sajadah yang dibawanya dari rumah. Padahal satu sajadah mampu memuat lebih dari satu orang. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam saf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga." H.R. Al-Muhammili, sahabat yang dirahmati Allah. 10. Membangun masjid. Tak perlu berpikir bahwa untuk membangun masjid harus mengeluarkan dana yang bermiliar-miliar. Dengan dana minim dan terbatas, kita pun dapat membantu pembangunan sebuah masjid. Bahkan meski infak kita hanya seharga 1 lubang tempat burung bertelur, bahkan lebih kecil dari itu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga." Hari Ibnu Majah, sahabat yang dirahmati Allah. 11. Beriman kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukannya, maka ia tidak akan melepaskan satu pun kebaikan. Dan ia lari dari setiap keburukan, ia pun akan meninggal, di mana saja Allah kehendaki untuk meninggal. Hari An-Nasai, sahabat yang dirahmati Allah. Demikian 11 amalan yang apabila dilakukan secara rutin dan ikhlas semata demi mendapatkan ridho Allah, maka akan berbuah rumah di surga. Semoga kita diberi kemudahan dan keistiqomahan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Sekian apabila ada kesalahan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.